how children develop self-control and what the implications of self-control are for their lives as they grow up. Kids who are able to self-regulate, to delay gratification by the time they're 4 or 5 or 6 years old have a much better chance of doing well at school, have a much better chance of thriving as adolescents and moving on in life. Banyak wishlist tertunda karena kebutuhan dari orang tua. Kamu pasti punya banyak wishlist dalam hidup ini. Mungkin kalau anak muda sekarang pengen banget ke Banda Neira, pengen banget mungkin ke Dieng, pengen banget mungkin pergi ke Bali untuk liburan 2 hari dan tanpa ada masalah yang kita pikirkan. Ketika kamu sekarang beranjak dewasa, kamu dapat pekerjaan, kamu dapat uang, kamu dapat pendapatan, dan itu kamu dapat jaminan setiap bulannya. Tapi dengan hal tersebut kita ngerasa aja, kenapa ya setiap bulan tuh ya uang itu cuma selewat aja. Kamu ngerasa masuk dan juga kamu ternyata banyak sekali kebutuhan yang perlu kamu keluarkan. Tapi tahu nggak sih, kalau emang sekarang kita punya banyak wishlist, punya banyak impian, kita punya sesuatu yang kita idam-idamkan, sederhana kayak mungkin aset kebutuhan yang kita pengen beli gitu kan, mungkin device gitu kan, mungkin alat-alat di kamar gitu kan, ataupun kita nanti mungkin berpikir lebih jauh lagi tentang karir dan juga pernikahan. Nah, kita mulai menabung, kita mulai coba untuk ngedaftarin, kita punya to-do list, kita punya butuh rekapan, di bulan ini harus punya berapa, nabung, bahkan berani untuk tidak jajan, mengurangi kebutuhan itu untuk apa? Untuk impian kita. Nah, tapi kamu harus tahu dulu seandainya jika kamu sekarang menjadi seorang sandwich generation yang itu memang kebutuhan kamu masuk dan ternyata ada kebutuhan dari orang tua dan kita perlu keluarkan bahkan ngurangin bahkan nunda tabungan kita. Kalau kamu emang digunakan hal tersebut untuk orang tua, untuk kebutuhan kedua orang tua kita, adik-adik atau kakak kita, ingat itu bisa loh menjadi investasi yang abadi. Karena apa? Karena kalau meniatkan semua itu karena Allah, kita memberi kepada orang tua itu karena Allah. Karena apa? Karena teman-teman, kalau kita mencoba untuk menggunakan perhitungan ya, kayaknya orang tua deh yang lebih banyak untuk ngeluarin kepada kita. Ketika kita dari sejak bayi sampai kita sekarang dewasa, udah masuk ke universitas yang kita impikan ya, kayaknya udah banyak banget pengorbanan dari orang tua kita. Bahkan orang tua kita itu kayaknya banyak sekali hal-hal yang nggak kita dapatkan. Mungkin kita bisa liburan setiap weekend, tapi orang tua kita masih menjalani rutinitasnya sebagai pekerja, karyawan. Dan mereka tidak mengeluh dan tidak mengatakan bahwa kita adalah orangnya atau anak yang ya banyak sekali kebutuhannya, tapi mereka tidak pernah mengeluh itu kepada kita. Maka ketika kamu sekarang menjadi seorang yang sandwich generation itu, ingat orang tua kita perlu kita bahagiakan. Meski dengan apa yang kita kasih tidak banyak. Mungkin kita sekarang punya banyak cita-cita sederhana kayak pengen ngehajiin dan umrohin orang tua kita. Dengan ketika pun itu dengan ya tanda kutip ya dengan istilah prank gitu kan. Kita bawa orang tua kita pakai mobil ke tempat yang mereka nggak tahu dan ternyata mereka dikasih tiket dan koper umroh kayak gitu. Itu mungkin suatu hal yang kita impikan sebagai seorang anak yang bisa berbakti kepada mereka. Tapi tahu nggak sih, untuk kita yang sekarang mungkin belum punya pendapatan tetap, kita sekarang yang mungkin tabungan pun belum banyak, mungkin kita belum bisa ngasih materi kepada orang tua kita. Kita belum bisa ngasih uang, rumah mewah, mobil mewah. Tapi tahu nggak sih, orang tua akan lebih bangga dan juga bahagia kalau kita bisa menjadi orang yang solih dan solihah. Karena apa? Karena itu bisa menjadi investasi dan peluang surga itu bagi orang tua kita. Maka kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa bagian orang tua kamu, cukuplah menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena apa? Orang tua kita nggak menuntut banyak kepada kita. Pernah nggak kamu dibilangin sama orang tua kamu nggak boleh pulang ke rumah kalau kamu belum bisa ngasih mobil mewah. Kamu nggak boleh pulang ke rumah kalau kamu belum bisa ngasih rumah mewah. Orang tua nggak pernah bilang gitu. Tapi orang tua selalu bilang kepada kita, contohnya kalau misalnya kita mau pergi jauh, nak jangan lupa sholat ya, nak jangan lupa untuk telepon atau hubungin orang tua. Ketika pun kita lagi dalam kondisi terdesak dan terus kita telepon orang tua kita akan melakukan apapun untuk bantu kita. Bahkan untuk biaya pendidikan kita pun orang tua kita mau untuk ngutang ke tetangga dan itu nggak memberikan kabar kepada kita. Saking cintanya dan sayang itu orang tua kepada kita. Maka kalau kamu sekarang banyak sekali tabungan kamu tapi kepake untuk keluarga kamu, ingat itu bisa jadi sebuah investasi besar dan pahala jariah bagi kita kalau kita gunakan itu lillahi ta'ala. Maka kerja apa yang kamu sekarang lagi jalani, amanah apa yang lagi kamu kerjakan, ingat terus bahwa hidup ini tuh sebenarnya sudah Allah takar, sudah Allah jamin, siap orang siap rezekinya.
Setiap kita itu sudah punya jaminan dari Allah bahwa kita tidak akan pernah kekurangan dari apa yang sudah menjadi jaminan dan rezeki kita. Maka kalau kamu sekarang menjadi sandwich generation, poinnya adalah lakukan semua itu karena Allah. Meski lelah tidak apa, karena semua itu akan berhenti. Dan juga silakan apa? Karena kita akan menjumpai Allah, Rasulnya, dan kita akan tinggal di surganya selama-lamanya. Maka nggak apa-apa untuk sementara agak tertunda, wishlistnya tidak tercapai, tapi yang kita harapkan adalah gimana caranya orang tua kita bisa bahagia. Mungkin kamu sekarang bisa beli martabak sendiri, pakai uang kamu sendiri, beli sate dan makan sendiri, tapi kayaknya rasanya tidak seenak ketika orang tua kita ngasih jatah setiap anaknya. Mungkin 3 tusuk sate, mungkin 2 potong martabak, dan rasanya ternyata beda ya rasanya. Karena apa? Karena kehangatan, karena kasih sayang dan cinta orang tua kepada kita, itu menjadi rasanya itu begitu luar biasa. Maka nggak apa-apa tertunda, mungkin agak sedikit lama, tapi yang kita perlu yakini kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah rezekinya, Allah bakal ngasih dengan jalan yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita sangka. Karena apa? Karena jaminan dari Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Poinnya adalah kamu taat, kamu melakukan sesuatu karena Allah, kamu niatkan untuk ibadah, Allah bakal kasih jalan keluar, Allah bakal kasih kebahagiaan, Allah bakal kasih apa yang kamu harapkan. Tapi poinnya, mau nggak semua apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Karena kalau udah semuanya karena Allah, Allah mudah untuk memberikan apa yang menjadi wishlist kita, impian kita, harapan kita, bahkan apa yang menjadi yang kita idam-idamkan, bahkan apa yang menjadi suatu harapan besar dalam hidup kita. So, lakuin karena Allah, orang tua kita perlu kita bahagiakan, dan yang paling penting adalah jadilah anak yang soleh dan solehah, karena itu bisa membawa orang tua kita kepada syurganya. Jadi tetap bahagia meskipun wishlist kamu tertunda. Tapi ingat, bukan tertunda, mungkin Allah pengen ngasih kebahagiaan untuk kamu di surga kelak dengan apa yang kau berikan kepada orang tua kamu.